Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sintia, NPM 1821020083, Prodi Hukum Tata Negara, kelas B semester 5. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh Pak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Saya di sini akan membacakan apa itu pembuktian. Oke, dimulai saja. Pengertian pembuktian itu adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Menurut Haji Zainal Asikin menyebutkan, pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim, supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang untuk mencari kebenaran material atas kebenaran yang ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerima sebagai kebenaran. Di dalam pembuktian ada alat-alat bukti. Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG 164 Akhir 1866 BW yang terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti dengan saksi-saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat bukti tersebut, dikenal pula 2 macam alat bukti lainnya, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Di poin pertama itu ada alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis atau surat, ada 3 macam alat bukti tertulis atau surat, yaitu akte otentik, yaitu akte suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani oleh pembuatnya. Dan kedua ada akte di bawah tangan, yaitu akte yang dibuat tidak oleh pejabat umum atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Demikian pula bentuknya bebas, tidak ditentukan bentuknya secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Di poin ketiga itu ada alat bukti tertulis atau surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian itu adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Tiga itu ada alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi 2. Persangkaan itu persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum. Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Alat bukti pengakuan. Di dalam pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dalam pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap supletoir dan sumpah penaksiran estimatoir, sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Pemeriksaan setempat. Descente. Pemeriksaan setempat
mendapat dasarnya pada 180 RBG atau pasal 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 284 HIR, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Namun demikian, karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun objek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti. Di poin ketujuh itu ada keterangan ahli ekspertise. Pasal 181 RBG, pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Sekian materi yang telah saya bacakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아쉬울 것도 없어 진짜 할 만큼 했어